Antum kalau ditanya semua pengennya masuk surga apa enggak? Maka jawabnya apa? Pengennya masuk surga. Tapi sawarif, ya, sebab-sebab yang memalingkan antum dari tujuan itu alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya. Ya, bisa dari keluarga, ya, dari istri, bisa dari anak, bisa dari teman, bisa dari cerita-cerita aja yang tadinya dia pengen kebaikan akhirnya dia melenceng. Bisa dari tontonan, bisa dari bacaan, ya. Dan itu terus berlangsung sampai cobaan yang terakhir saat kapan? Saat sakaratul maut. Ya, di mana iblis akan datang ketika itu untuk, ya, mengajak kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar mati tutup usia dalam keadaan kafir. Ya, menang ketika itu iblis. Ya. Nah, dia berkurang dengan kemaksiatan, berkurang dengan kelalaian. Ya. Nah, di sini ada nukilan, ya, bagus sekali. Ya. Kata Al-Imam Al-Barbahari, yazidu masya Allah. Dia bisa bertambah sampai tinggi sekali. Ya. Wa yanqus, dan juga bisa berkurang sampai habis sama sekali. Nah, ini saya ingin tambahkan satu pemahaman kepada antum sekalian. Jangan menganggap bahwa seorang itu keluar dari Islam hanya disebabkan karena pembatal. Jangan anggap seorang itu keluar dari Islam hanya disebabkan karena pembatal. Tapi ada sebab lain seorang keluar dari Islam dan dia nggak rasa berkurangnya iman sampai habis sama sekali. Ini ngeri banget, Pak. Jadi kalau kita terus mengerjakan kemaksiatan, bertahan di atas kemaksiatan, nggak buru-buru move on, ya, antum jangan ngerasa bahwa iman itu masih ada. Ya, bisa jadi dalam kondisi seperti itu tiba-tiba, ya, dicabut iman dari diri antum nggak merasa, kemudian, ya, antum tutup usia dalam keadaan kafir kepada Allah. Ini ngeri sekali. Maka kata Imam Barbahari, qala wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Dan dia terus berkurang sampai tidak tersisa dari iman itu sama sekali. Al-Imam Abu Usman Ismail As-Sabuni, beliau punya kitab juga tentang, ya, Ushulus Sunnah. Judulnya adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ini juga kitab yang bagus dan sering juga dibaca oleh ustadz-ustadz, ya, yang concern dalam masalah, ya, tentang akidah Ahlussunnah. Di situ terdapat, ya, nukilan, ya, kata Imam Abu Usman As-Sabuni, qala akhbarana Abu Amr Al-Hayri, ya, telah bercerita kepadaku Abu Amr. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya. Kata Abu Amr bercerita kepadaku Muhammad bin Yahya wa Muhammad bin Idris. Ini dua orang bercerita kepada Abu Amr. Katanya, ya, kata Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Idris, sami'tul Humaydi. Aku mendengar Al-Humaydi. Ini gurunya Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Humaydi. Al-Bukhari banyak, ya, menyampaikan hadis dari gurunya ini dalam sahihnya. Yaqul, ya, kata Al-Humaydi, sami'tu Sufyan bin Uyainah. Aku mendengar Sufyan bin Uyainah. Ya. Ini dari kalangan tabi'in, Sufyan bin Uyainah atau tabi'in. Sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, bahwa dia bercerita, ya, Sufyan bin Uyainah bercerita, ya, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, yang bisa bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhuhu, lalu di situ ada saudaranya Sufyan, namanya Ibrahim bin Uyainah. Ya, entah dia adiknya, ya, maksudnya dia lebih muda daripada Sufyan. Berkata Ibrahim bin Uyainah kepada Sufyan, ya Aba Muhammad, katanya, wahai Abu Muhammad, taqulu yanqus, barusan kau bilang iman itu bisa berkurang, seperti mengingkari bahwa iman itu bisa berkurang. Ya, lalu Sufyan ketika itu marah dan menghardik adiknya. Seraya dia bilang, uskut ya sabi, diam kamu wahai sabi. Ya.
Kalau bahasa kita bocah, bocil, gitu ya. Mungkin ketika itu dia masih kecil gitu ya, atau umurnya jauh dibandingkan dengan ya Sufyan. Waskut ya sabi, bal yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Bahkan iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa darinya sama sekali. Ya, jadi kita harus takut sama maksiat. Ya. Dan khawatir kalau kita diuji dengan maksiat yang terus-menerus kita ulang-ulangi. Harus khawatir. Ya. Jangan sampai akhirnya kita menyangka bahwa iman masih ada di dalam dada. Ternyata iman itu sudah hilang dan kita tidak tahu. Wassallallahu alaihi wasallam wal afiyah.